seperti yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu hanya makan kurma sedikit, tidak dipol-polkan. Jadi makan, minum secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa ni'matis siyam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa aman tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Segenap muslimin rahimakumullah, di antara nikmatnya puasa, bagaimana kita kalau bisa meniru semaksimal mungkin dengan apa, buat semaksimal mungkin, sebisa-bisanya meniru cara yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui bahwa sangat mulianya bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan sangat mulia? Karena bulan Ramadan dipilih oleh Allah sebagai bulan yang diwajibkan puasa karena istimewanya Ramadan. Karena di dalam puasa Ramadan lah awalnya turunnya Al-Quran. Dan puasa Ramadan adalah satu kenikmatan yang luar biasa. Tentang fadilahnya Ramadan juga sangat banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah tentang Ramadan. Dan sudah barang tentu fadilah-fadilah itu bisa kita gapai. Termasuk di antara keistimewaan Ramadan sampai dalam hadis dinyatakan awailuhu rahmatun wa ausatuhu maghfiratun wa awakhiruhu itkun minan nar. Al hadis au kama qol. Ramadan itu kalau paket Ramadan kita lalui, kita lewati, niscaya setiap orang muslim yang melakukan puasa akan mendapatkan 3 hal yang sangat penting, yaitu mendapatkan rahmat, cucuran rahmat dari Allah, mendapatkan maghfirah, dan yang ujungnya adalah itkun minan nar, dimerdekakan dari api neraka. Itulah Ramadan kalau setiap paketnya kita lakukan. Awailu 10 hari yang pertama, dengan begitu kita akan mendapatkan rahmat. Wa ausatu, dan tengah-tengahnya kita akan mendapatkan maghfirah. Dan sepertiga yang terakhir diharapkan itkun minan nar. Sehingga ketika orang muslim melaksanakan puasa Ramadan, niscaya dia ketika selesai melaksanakan Ramadan, dia akan seperti lahir, seperti anak yang tanpa dosa. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita bisa menjalankan puasa Ramadan. Lalu dalam konteks pertemuan ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang bagaimana berbuka ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya ini sudah sangat maklum, sudah sangat masyhur, tapi perlu kami ketengahkan. Kadang-kadang kita juga lalai bagaimana cara buka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka, paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama adalah selalu takjilul fitri. Maksudnya takjilul fitri itu apa? Selalu begitu ghurubus syamsi sudah masuk maghrib, maka Nabi cepat-cepat sedang melaksanakan berbuka dengan jasa membaca Bismillahirrahmanirrahim dan berbuka. Baru nanti melanjutkan dengan sholat maghrib. Nah, di dalam berbuka Kanjeng Nabi juga tidak lupa selalu berdoa
Jadi kenapa berdoa? Karena waktu berbukanya seorang puasa itu adalah saat-saat mustajabah. Sehingga kan Nabi selalu baca bismillah, berbuka, selalu dengan kurma, kalau tidak ada kurma baru dengan biasanya sukanya kan Nabi itu berbuka dengan yang manis-manis seperti susu, madu dan sebagainya. Kalau dalam fikih-fikih kita disunatkan, karena dari situlah kemudian dalam bahasa-bahasa fikih kita disunatkan untuk berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma baru adalah dengan air, karena orang yang berbuka fal yuftir, idza aftara ahadukum fal yuftir bitamari fa illam yajid fa alai bil ma fal yuftir bil ma fa innahu tahurun. Jadi itulah cara yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Samping itu kemudian tidak lupa untuk selalu berdoa dengan doa Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu dhahabat dhamau anni wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Itu doa yang dipakai oleh Kanjeng Nabi. Kemudian diantara buka ala Rasulullah juga di samping takjil fitri, tidak mengakhirkan. Jadi kita memang disunatkan kalau berbuka takjil, artinya kalau sudah yakin, sudah pasti bahwa sudah maghrib, maka membatalkan lebih dulu. Berbeda dengan sahur, kalau sahur kita disunatkan untuk takhir sahur. Kalau puasa disunatkan takjil, kalau berbuka takjil, kalau sahur adalah disunatkan adalah takhir. Kemudian yang perlu diperhatikan, Kanjeng Nabi juga senantiasa menekankan bahwa ketika berbuka puasa itu adalah sayogianya, untuk tidak seperti yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu hanya makan kurma sedikit, tidak dipol-polkan. Jadi makan minum secukupnya, jangan balas dendam karena dari pagi tidak makan, dari tidak minum, kemudian seakan-akan puasa hanya memindahkan waktu makan saja. Karena hakikatnya adab dalam puasa itu, Imam Ghazali dalam Ihya-nya mengatakan bahwa di antara adab untuk berpuasa adalah untuk senantiasa, bahkan Imam Ghazali mengatakan untuk tidak mengurangi tidur. Jadi bukan untuk senantiasa memperbanyak tidur. Tetap bekerja supaya apa? Merasakan lapar dan dahaga. Dengan begitu akan merasakan bagaimana penderitaan orang yang kurang beruntung. Jadi puasa itu ada dampak positif untuk melihat sisi-sisi kemanusiaan, agar orang yang mampu, orang yang kaya juga peduli terhadap orang yang fakir miskin. Saya kira itu berbuka ala Rasulullah, saya garis bawahi adalah beliau senantiasa takjil fitri, kemudian berdoa, membaca bismillah dan makan, berbuka dengan kurma. Dan kurma itu yang dipilih oleh Nabi adalah kurma yang ganjil, 3, 5 atau 7. Upayakan kurma yang rutop, tapi kayaknya kalau tidak di Arab rutop itu jarang. Kurma basah, kalau tidak ada ya pokok kurma gitu aja. Kemudian berdoa dengan doa yang sudah saya sampaikan tadi, Allahumma lakasamtu wa ala rizkika aftartu dzabad dzamau anni wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Kemudian berbuka, baru setelah selesai itu baru melaksanakan sholat. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada santri-santri baru secara umum. Jadi kita ini berbuka ya sedikit aja, jangan terlalu banyak sehingga tarawihnya menjadi berat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah untuk senantiasa menggunakan setiap butiran waktu yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita di dalam bulan Ramadan untuk mengisi bulan Ramadan dengan sepenuhnya. Sehingga dengan begitu maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW
lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Andai kata umatku tahu ma fi Ramadan, pahala di bulan Ramadan, setiap pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Pasti umatku akan berharap antakuna sanatu, kalau bisa setahun penuh tidak ada bulan yang lain kecuali hanya bulan Ramadan secara keseluruhan. Mudah-mudahan kita bisa merasakan seperti itu, bisa ditakdirkan oleh Allah untuk mengisi bulan Ramadan dengan memperbanyak qiraatul Quran, membaca mutolaah kitab, mengisi dengan ibadah-ibadah yang lain, bersedekah, menghatamkan Al-Quran, dan lain sebagainya. Karena Ramadan identik dengan Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wafaqanallahu lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.